Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek penelitian yang telah saya lakukan pada akhir 2021 yang lalu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Fatur, program studi teknik elektro angkatan 2022 dengan NIM 22493754 garing TK garing 54108 untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah kelas A. Dampak COVID-19 terhadap kesehatan mental pada siswa. Apakah Anda tidak mengetahuinya? Entah siapa yang datang membuat kerusuhan, membuat gelisah dan mati makhluk bumi. Canda tawa kian sepi karena rasa ketakutan kian menghampiri. Siapa yang tidak mengenalnya? Raja pemecah belah tatanan dunia terdengar di seluruh penjuru bahwa pertama kali dikonfirmasi dari Wuhan, China. Penyebaran terus terjadi hingga belahan dunia, tak terkecuali bumi pertiwi. Kasus pertama kali pada tanggal 1 Maret 2020. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Bahkan WHO juga menghimbau bahwa penerapan beberapa protokol kesehatan yang cukup ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan pembatasan sosial serta aktivitas fisik. Pada 8 April 2020, sekolah-sekolah di 188 negara ditutup. Menurut UNESCO, lebih dari 90% pelajar yang terdaftar, sekitar 1,5 miliar anak-anak di seluruh dunia tidak menjalankan pendidikan. Berbagai penelitian terdahulu dilakukan seperti pada wabah SARS 2003, ini 2009, dan Ebola pada tahun 2014 yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dampak psikologis yang dikaitkan dengan wabah penyakit diantaranya depresi, kecemasan, serta gangguan pasca trauma. Di Indonesia sendiri data kasus COVID-19 sangat banyak dan terus meningkat. Dan penelitian mengenai dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap kesehatan mental juga sudah dilakukan di beberapa negara dengan metode daring melalui pengiriman form serta media sosial dan beberapa platform survei lainnya. Dari penelitian di Spanyol menunjukkan bahwa 72% dari subjek penelitian yang berusia 18 tahun mengalami depresi psikologi selama pandemi COVID-19. Kemudian juga menurunnya kesejahteraan ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan survei penilaian kuantitatif pada metode memberikan gambaran kuantitatif seperti mengenai tren, sikap, ataupun pendapat. Dan pengambilan sampel ini dilakukan pada 15 September hingga dari 24 Agustus hingga 15 September 2021. Adapun dengan total partisipan sebanyak 205. Nah, untuk mengukur distress psikologis digunakan sebuah uh, platform bernama General Health Questionnaire yang sudah divalidasi ke dalam bahasa Indonesia. Alat ini memiliki reliabilitas Cronbach's Alpha sebesar 0,67 hingga 0,77, serta pengujian validasi dengan menggunakan CFA mendapatkan hasil dua faktor yang tergambarkan dalam IHQ-12, yaitu distress psikologis dan disfungsi sosial. Nah, bisa diamati melalui hasil penelitian bahwa dari data yang diperoleh, sebanyak 35,6% waktu tidur partisipan berkurang dan dari biasanya begitu, dan sebanyak 28,8% lebih lama dari biasanya, dan 35,6% memiliki waktu tidur yang sama seperti sebelum pandemi COVID-19. Aktivitas fisik seperti olahraga di mana 111 partisipan atau sebanyak 54,1% mengalami perubahan waktu untuk aktivitas olahraga menjadi berkurang dari biasanya. Selama pandemi COVID-19, kegiatan belajar remaja di sekolah juga dialihkan ke PJJ dia dari durasi PJJ yang dijalankan setiap harinya.
Dari penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar remaja mengalami permasalahan psikologi selama pandemi COVID-19. Remaja mengalami permasalahan psikologis yang berhubungan dengan distres psikologis dan disfungsi sosial seperti merasakan kurang dapat berkonsentrasi, merasa di bawah tekanan dan kurang dapat menikmati aktivitas lainnya. Bahkan remaja perempuan dan remaja yang mengalami perubahan jam tidur memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami permasalahan psikologis. Sehingga selama pandemi remaja perempuan memerlukan perhatian yang lebih dibandingkan dengan laki-laki. Dampak dari COVID-19 tentunya sangat terasa dirasakan oleh pelajar di Indonesia. Bahkan tak jarang mereka mengalami beberapa depresi dan kemungkinan lainnya. Lalu, apakah yang dapat kita lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Banyak hal positif yang tentunya dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut, seperti membuka komunikasi, kemudian juga melonggarkan aturan keluarga, mendapatkan dorongan untuk melakukan kebiasaan positif, serta kita juga bisa mengeksplor diri kita lebih jauh. Kesehatan bukan hanya tentang apa yang kamu makan, melainkan tentang apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan. Sekian dari saya, apabila terdapat kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.